Digempur dan dikepung oleh TNI Polri, KKB Papua malah ancam tembak mati pekerja di luar Papua. Satgas Manakawi yang bertugas di Papua saat ini berupaya mengepung semua jalur masuk dan jalur keluar anggota kelompok kriminal bersenjata Papua. Kendati telah dikepung dan digempur di sana-sini, namun KKB Papua masih memperlihatkan nyalinya melawan anggota TNI Polri. Sementara itu, beberapa waktu lalu, operasi Satgas Manakawi juga telah resmi diperpanjang hingga akhir tahun. Namun rupanya meski telah digempur TNI Polri, KKB Papua masih menunjukkan nyalinya untuk membuat ulah. Mereka menebar ancaman untuk para pekerja yang bukan merupakan penduduk lokal. Bahkan mereka sampai mengancam akan menembak mati pekerja yang berasal dari luar Papua. Atas ancaman KKB Papua tersebut, kepolisian RI pun menanggapinya dengan mengingatkan mereka bahwa tanah Papua adalah bagian NKRI. Juga menegaskan bahwa ancaman yang ditebarkan KKB Papua tidak akan menyurutkan pemerintah untuk membangun Papua. Papua adalah NKRI dan itu sudah final. Pembangunan di Papua harus tetap berjalan. TNI Polri bersama instansi lainnya tetap mengawal bagaimana pembangunan daripada Papua tetap berjalan, kata Brigjen Rusdi di Mabes Polri Jakarta. Brigjen Rusdi mengatakan pembangunan yang dilakukan di Papua oleh pemerintah adalah demi kesejahteraan warga. Dia pun meminta agar KKB Papua tidak mengganggu upaya yang tengah dilakukan pemerintah. Sekarang pembangunan di Papua terus berjalan. Ada pihak-pihak teroris KKB ini yang senantiasa mengganggu daripada pembangunan yang dilaksanakan di Papua. Oleh sebab itu, pembangunan di Papua harus tetap berjalan, ungkapnya. Selain itu, ia juga mengungkapkan komitmen pihaknya untuk mengamankan tanah Papua dari ancaman kelompok teroris KKB. TNI dan Polri akan bekerja secara optimal bagaimana mengamankan daripada Papua itu sendiri, sehingga pembangunan di Papua dapat berjalan dan tentunya ini akan berdampak terhadap kesejahteraan daripada masyarakat di Papua. Tugasnya. Untuk diketahui, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, memberikan ultimatum kepada pendatang atau bukan orang asli Papua yang bekerja di tanah Cendrawasih. Mereka mengancam akan langsung menembak mati jika melihat ada non-Papua yang bekerja di daerah konflik. Kepala Satgas Humas Operasi Manakawi Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi laporan penangkapan aktivis KNPB yang sebarkan berita hoaks. Satu anggota aktivis Komite Nasional Papua Barat KNPB, Bariskim X38 ditangkap tim Satuan Tugas Cyber Ops Manakawi di wilayah Merauke, Papua. Oknum aktivis KNPB itu ditangkap karena menyebarkan berita bohong atau hoaks dan bernada provokasi melalui Facebook Manuel Matemko. Kepala Satgas Humas Operasi Manakawi Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi dalam keterangan tertulisnya sebagaimana diterima antara di Timika Kamis 10 Juni 2021 menyatakan X ditangkap di rumahnya di kawasan Jalan Perikanan Darat, Kelurahan Kelapa 5, Merauke pada Rabu 9 Juni 2021 malam. Penangkapan saudara IKM menindaklanjuti penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Satgas Ops Manakawi dan adanya LP-A-22-6/2021-SPKT-Satreskrim-Res Merauke Polda Papua tanggal 7 Juni 2021, kata Kombes Iqbal. Aparat juga menyita sebuah telepon genggam merek Vivo warna biru model Y15 2019. Dari upaya penyelidikan online terhadap media sosial yang dilakukan Satgas Cyber Ops Manakawi diketahui terdapat 5 informasi terkait akun Facebook atas nama Manuel Matemko. Kombes Iqbal mengatakan pelaku langsung digelandang menuju Polres Merauke untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setiap pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti yang diamankan, ia mengingatkan masyarakat agar tidak membuat dan menyebarluaskan berita bohong, apalagi informasi bernada provokatif dan bertendensi kebencian untuk memicu permusuhan antar individu maupun antar kelompok masyarakat.
Jangan suguhkan masyarakat berita-berita kebencian yang mengakibatkan timbulnya permusuhan antar sesama anak bangsa di bumi Papua. Masyarakat ingin hidup damai, katanya mengingatkan. Atas perbuatannya itu, kini IKM meringkuk dalam sel tahanan Polres Merauke dan terancam hukuman penjara selama beberapa tahun sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 2 JO pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 antara tribunpapua.com. Suara Bupati Puncak, kami harap saudara-saudara kami itu ungkapkan jangan membuat kami jadi bingung. Nyawa orang tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu hanya Tuhan yang punya hak, kata William Wandi di Timika Sabtu 5 Juni 2021. Bupati Puncak William Wandi meminta para KB di Papua agar menyampaikan keluh kesah kepada pemerintah agar bisa berdamai dan berhenti berkonflik. Sebagaimana kini sudah semakin brutal, banyak korban berjatuhan karena ulah mereka. Ia meminta kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk terbuka kepada pemerintah demi penyelesaian konflik yang terjadi selama ini. William Wandi yang merasa sangat menyesal dan berduka atas konflik bersenjata hingga merenggut nyawa korban sipil maupun aparat TNI Polri. Menurut Wandi, apabila kelompok bersenjata mempunyai keluh kesah dan harapan-harapan khususnya pada pemerintah, maka mereka diharapkan menyampaikan secara terbuka. Nyawa orang itu tidak bisa diambil oleh siapapun, itu hanya Tuhan yang punya hak, kata Wandi di Timika Sabtu 5 Juni 2021. Karena menurut dia sangat disayangkan apabila Kabupaten Puncak yang kini sedang gencar melakukan pembangunan di segala bidang, tapi pada akhirnya dirusak dan dibakar, termasuk upaya pemerintah mendatangkan sumber daya manusia untuk bekerja membangun infrastruktur, tapi pada akhirnya harus menjadi korban. Kami harap saudara-saudara kami itu ungkapkan jangan membuat kami jadi bingung, ujar Wandi. William Wandi mengaku belum ada komunikasi yang terjalin antara kelompok bersenjata dengan TNI Polri dan pemerintah. Karenanya Wandi mengajak para pihaknya untuk segera membangun komunikasi yang baik demi pemulihan Kabupaten Puncak.